Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kelas online di BPLK Prima Data. Selamat berjumpa kembali kepada para peserta pelatihan. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14, yaitu dimana kita sudah membahas software kedua pada desain grafis, yaitu Adobe Photoshop. Di modul sebelumnya, yaitu di modul 13, kita sudah bahas tentang layer pada Photoshop, di mana layer itu berfungsi itu menata tata letak pada objek. Ya, latihan kemarin atau evaluasi kemarin, saya harap kalian sudah menyelesaikannya dan sudah kalian kirim ke email saya. Kita lanjut ke modul ke-14, yaitu membahas tentang filter dan masking. Yang pertama kita akan coba bahas tentang filter. Saya ambil contoh salah satu gambar di sini. Oke. Filter berfungsi mengolah atau mengedit bentuk dari objek. Contoh, di sini yang akan kita bahas adalah filter blur, noise, sharpen, dan render. Yang lainnya kalian bisa coba. Saya contohkan cuma 4 fungsi filter yang bisa kalian gunakan. Contoh, yang pertama kita coba fungsi filter dari blur. Blur fungsinya memburamkan gambar atau objek. Di sini ada jenis-jenis blur, kalian bisa coba. Di sini saya akan contohkan pada box blur atau Gaussian blur. Saya coba Gaussian blur, saya klik, maka muncul objek baru. Di sini ada kapasitas atau radius dari blur objek tersebut dengan ukuran pixel. Contoh, saya tambah efek blurnya, maka si gambar makin ngeblur atau semakin buram. Oke, itu salah satu Gaussian blur. Kemudian filter blur, misalkan adalah box blur. Ya, artinya blur dalam bentuk efek box gitu. Oke, kita lihat. Oke. Itulah fungsi dari blur. Blur ini bisa kita memanfaatkan. Misalkan kita cuma mengolah atau ngeblurkan bagian backgroundnya saja, kita gunakan fungsi seleksi lagi. Jadi seleksi ini bisa dimanfaatkan juga untuk efek blur. Contoh, saya seleksi area background. Saya ambil quick selection, saya bersihkan yang sini. Berarti saya kurangkan ya. Ini saya contohkan secara sederhana saja. Oke, artinya kita akan coba blurkan area yang terseleksi saja. Filter, blur, misalkan box blur, ya saya blurkan. Artinya terblur cuma oke kan, Ctrl D hilangkan seleksi. Terblur cuma area background, yaitu dimana yang kita seleksi tadi cuma area background. Itu salah satu fungsi dari blur. Oke, kemudian ada filter, fungsi dari noise ini fungsinya adalah biasanya untuk memperbaiki foto yang kurang jelas atau ngeblur. Misalkan di sini saya pilih add noise ya. Semakin tinggi noise-nya atau menambah noise. Jadi fungsi noise ini adalah memberi menambah titik noise pada foto. Seperti bintik-bintik itu adalah noise. Oke. Semakin tinggi angkanya, maka noise-nya semakin tinggi juga. Misalkan Gaussian, oke. Itu fungsi dari noise. Kemudian ada lagi filter sharpen. Sharpen ini adalah memperjelas efek foto yang buram. Itulah fungsi, bukan noise ya. Noise itu memunculkan noise pada foto. Oke, kemudian saya pilih sharpen. Oke, ini semakin jelas. Saya ambil misalkan sharpen edge, ini nilainya. Oke. Nampak bedanya ya. Setelah di sharpen, misalkan sharpen edge, maka titik pixel dari sharpen itu lebih jelas. Oke, itu adalah fungsi dari sharpen. Oke, mundur lagi. Itu bisa kalian coba sendiri, kalian manfaatkan sesuai kebutuhan kalian. Kemudian ada lagi fungsi dari render. Render ini ada clouds, ya. Clouds ini ya merubah area background. Misalkan kita seleksi juga seperti tadi. Kita cuma backgroundnya kita clouds, kita rubah efek backgroundnya seperti awan ya, artinya kita cuma seleksi background, render clouds. Oke, maka background berubah seperti efek awan. Ctrl Z. Oke, kemudian filter ada lagi namanya lens flare. Lens flare ini memberi efek pencahayaan atau area pencahayaan. Di sini ada efek pencahayaannya, bisa kita arahkan, kita tarik ke arah mana. Ini juga brightness-nya atau lebar dari pencahayaannya juga bisa kita tarik, ada ukuran ya. Oke, banyak ukurannya. Kita oke kan? Oke, maka muncullah efek pencahayaan pada Photoshop. Itu
beberapa fungsi dari filter. Fungsi yang lain itu bisa kalian coba, kalian bisa manfaatkan sesuai kebutuhan kalian. Saya unduh. Kemudian ada lagi filter liquify, itu adalah merubah objek. Contoh di sini saya klik, oke, di sini areanya. Di liquify kita bisa mengedit bagian objeknya, misalkan di sini warp tool ini bisa kita tarik atau membuat efek lucu pada si gambar, misalkan seperti ini. Kalian bisa biasanya untuk di sini mengurangi, oke. Biasanya bisa ngedit seperti merubah, misalkan objek gambar terlihat foto orang terlihat gemuk, kalian bisa gunakan fungsi liquify ini untuk membuat efek dari orang yang gambarnya gemuk menjadi lebih kurus. Atau di sini saya bisa mengecilkan yang tadi, yang saya lebarkan tadi. Oke, nah, ini bisa digunakan efek untuk membuat orang lebih kurus juga, misalkan bagian leher. Oke, liquify ini silakan kalian manfaatkan sesuai kebutuhan kalian nantinya. Oke, ini bisa membuat efek-efek yang lucu. Itu fungsi dari liquify. Oke, jadi di filter ini adalah fungsi efek untuk mengolah atau menambah efek-efek pada Adobe Photoshop atau objek yang mau kita olah di Adobe Photoshop, seperti blur, distort, noise, pixel, render. Kalian bisa coba fungsinya masing-masing dan memanfaatkan sesuai kebutuhan desain kalian. Oke, ini saya tutup. Kita lanjut ke fungsi masking. Masking ini fungsinya sebenarnya memanipulasi objek atau menghapus objek, memperbaiki objek. Saya contohkan saja untuk lebih jelasnya. Misalkan di sini saya mempunyai objek, oke, saya akan coba masking. Oke, misal ini gambar objek perempuan ini. Oke, saya buka kuncinya. Oke. Masking atau topeng ya, masking itu bisa kita manfaatkan sederhananya seperti ini. Kita ngambil add layer mask. Oke, misalkan kita mau masking area yang ini, kita ganti warnanya menjadi hitam. Oke, kemudian yang kita gunakan brush tool ya untuk memasking. Kita besarkan ukuran kursornya dengan mengklik atau menekan di keyboard kurung awal, tutup. Ini bisa kita hapus area background menggunakan tool masking. Itu sederhananya seperti itu ya. Untuk Alt Z dulu. Contoh di sini kalau saya kasih background merah, ini saya pilih sini. Oke, saya taruh di bawah layar. Oke, saat saya masking menggunakan brush tool, oke, saya klik di sini ya. Oke, artinya background merah yang tertinggal. Bukan, ini bukan termasking. Oke. Nah, ini dia. Artinya background itu bisa kita hapus atau kita masking. Oke, secara pelan-pelan. Kalau mau detailnya itu kita harus perbesar objek. Nah, kita masking pelan-pelan. Kalau kita hilangkan, artinya background ini terhapus sebenarnya. Itu fungsi dari masking. Kemudian kita coba fungsinya mengolah objek ini. Ini bisa kita hapus maskingnya, delete layer mask. Oke. Misalkan di sini saya punya gambar awan di sini. Oke. Pada gambar yang pertama ini, di sini tidak memiliki awan atau putih saja backgroundnya. Kita akan coba merubah awan ini dengan awan yang sudah kita siapkan tadi seperti ini ya, dengan teknik masking dan teknik blending namanya, merubah pencahayaan dari gambar. Contoh di sini saya coba rubah pencahayaan dari gambar ini menggunakan adjustment layer. Oke, misalkan X pure, saya rubah di sini agak terang sedikit. Oke, karena saya sesuaikan dengan gambar gambar awan tadi, karena efeknya agak lebih terang. Oke. Kemudian saya tarik ini gambar awan ini. Oke, saya taruh dia di sini aja. Oke. Kemudian dari gambar awan ini saya ganti blendingnya. Di sini blendingnya saya ganti blending darken. Oke, artinya gambar si awan sebenarnya masih tetap berada di atas si objek layer 0, yaitu gambar ini pada orang.
Saat kita darken, dia berubah pencahayaannya. Saya perbesar. Oke. Namun efek-efek dari hasil darken tadi seperti awan tadi, warna biru langit tadi masih berada pada objek muka, tangannya, dan bagian-bagian di belakang objek ini. Ini kita akan hapus atau kita perbaiki dengan metode masking tadi. Kita klik masking, kita ambil brush tool. Ini kita hapus, saya perbesar kursornya karena ini tidak perlu efek dari awannya. Oke. Oh bukan, maskingnya bukan di sini ya. Ini saya hapus lagi, delete. Yang kita masking adalah layer gambar langit tadi. Kenapa? Karena yang berlebih pada objek ini atau yang mempengaruhi dari objek layer 0 ini adalah layer awan ini atau gambar langit ini. Saya masking. Oke, saya hapus. Oke. Saya hapus bagian-bagian yang berlebih saja, yang tidak melewati dari background ini. Ya, artinya dengan blending tadi kita bisa merubah background atau awan dari si objek dengan teknik masking. Oke, ini enggak. Oke, kemudian saya bersihkan tangannya karena tertutup juga dengan gambar langit tadi. Ctrl Z, jangan sampai terhapus semuanya. Nampak seperti nampak pula efeknya nanti. Efek kita blending. Oke, ini kalian bisa bersihkan sedetail mungkin. Oke, yang berlebih. Oke, jadi tekniknya dua. Pertama, kita rubah pencahayaan dari objek 1 atau layer 0 ini, gambar orang ini, dengan menggunakan adjustment layer, yaitu menggunakan fungsi explore. Kemudian kita pindahkan gambar si awan atau gambar langit ini ke objek layer 0. Kemudian kita blending, darken kan. Jadi bentuk pencahayaan dari si gambar awan itu berubah sehingga dia terlihat seperti di belakang si objek layer 0. Kemudian kita tinggal menggunakan metode masking untuk menghapus sisa-sisa dari blending darken. Kalau sudah selesai dan sudah bagus hasilnya, kita bisa gabungkan layer ini menjadi satu. Caranya gampang, tahan shift di keyboard, klik layer 0, maka dia terblok, Ctrl E di keyboard, maka dia tergabung. Oke, selesai hasil fungsi dari blending dan masking. Ya, ini bisa kalian simpan. Cara menyimpan di Photoshop, cukup mengklik file, save as. Ya, kalian bisa untuk melakukan pengeditan kembali atau kalian mau nyimpan, besoknya kalian mau edit, simpannya dengan format PSD saja. Kalau kalian ingin merubah dia ke gambar JPEG ya, yang tidak bisa diedit kembali, kalian tinggal ganti JPEG baru save. Caranya. Oke, paham untuk metode blending dan masking. Kemudian juga kalian harus paham juga tool-tool yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini saya tutup. Di sini saya akan coba memberi evaluasi, di mana evaluasi ini kalian harus manfaatkan tool yang sudah kalian pelajari dari awal sampai teknik masking ini. Ini ada objek, di sini ada dua buah objek ya. Latihan satu ini. Oke, ini ada gambar orang wisuda dan kemudian ada background sudah. Oke, ini dia gambar orangnya. Kemudian hasilnya saya pengennya seperti ini. Saya belum keluar. Oh, ini saya belum klik dua kali. Saya tarik lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Artinya gambar hasil ini itu terdiri dari dua buah gambar tadi, yaitu gambar background dan gambar orang wisuda ini, dimana background yang gambar aslinya saya hilangkan, saya ganti dengan background yang ini, dan hasilnya seperti ini. Saya ingin kalian bikin seperti ini. Untuk evaluasinya kalian bisa gunakan metode masking, metode seleksi untuk menghilangkan background, dan kalian atur pencahayaan bisa menggunakan fill adjustment layer, pengaturan warna pencahayaan pada fill adjustment layer atau pada image adjustment. Kalian manfaatkan semua tool hingga kalian dapat membentuk atau mengolah objek foto dan background tadi seperti ini hasilnya. Oke, untuk teks kalian gampang. Untuk membuat teks pada objek itu kita tinggal klik tool T, kemudian kita klik di sini. Oke, saya contohkan misalkan fontnya saya besarkan 24. Oke, saya ketik misalkan selamat. Oke, saya klik move tool,
ini masih terlalu kecil, show transform, bisa tarik. Oke, selamat. Oke, klik 2 kali. Untuk perubahan warna ini saya hilangkan checklistnya lagi, ambil lagi ya, kita tinggal blok selamat tadi, kita rubah warnanya misalkan biru. Oke, itu cara membuat teks pada Adobe Photoshop. Oke, silahkan kalian kerjakan latihan ini ya. Untuk bahan latihan kalian bisa ambil di website BPLK Prima Data ataupun modul latihan atau file gambar latihan yang sudah kalian download di website. Silahkan kalian kerjakan hingga hasilnya seperti ini. Hasil jadinya silahkan kalian kirimkan ke email saya dan atau ke WA group di BPLK Prima Data. Kalian bisa manfaatkan semua tool yang sudah kita pelajari sehingga membentuk objek seperti ini. Oke. Untuk pertemuan ke-14 hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.